Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil haratul mukarramun. Pengurus Masjid Az-Zikra, Imam besar Masjid Az-Zikra, abang-abangku sehat semua ya, ayahanda bunda semua yang hadir. Alhamdulillah baru saja kita melaksanakan sholat di awal waktu berjamaah di masjid dan juga dengan kajian halaqah subuh di masjid yang tercinta ini, masjid penuh dengan kenalan keberkahan. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita dengan hadirnya di Masjid Az-Zikra ini, senantiasa Allah turunkan hidayah, rahmat, maghfirah, inayah dan berkahnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat diriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak jamaah rahimakumullah, ikhwatal iman, abang-abangku fillah, paman kepercayaan paman ya. Hari ini kita bahas bulan Rabiul Awal, yaitu surah Al-Ahzab. Bisa dibuka di Al-Quran halaman 420, surah ke-33 Al-Ahzab ayat 21. Surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21 halaman 420. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu teladan yang terbaik. Teladan yang terbaik, suri teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha, bagi orang yang mengharap rahmat Allah, wal yaumal akhir, dan yakin datangnya hari akhir, wa zakarallahu katsira, dan dia banyak berzikir mengingat Allah. Al-Ahzab 21 halaman 420. Mari kita lihat di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kalimat lam dan qad, kalau bahasa Arab itu dimana itu dipastikan, pasti, sungguh. Diri Rasulullah itu teladan yang terbaik. Coba kita lihat dalam sejarah membuktikan Rasulullah teladan dalam segala posisi apapun, hebat dalam posisi apapun, terbaik dalam posisi apapun. Beliau duduk hebat, berdiri hebat, jalan hebat, di rumah hebat, di kantor, di pasar hebat, dalam posisi apapun. Mengapa kita mesti meneladani Rasulullah? Karena beliau hebat dalam posisi apapun. Sebagai seorang suami, teladan terbaik. Seorang ayah, teladan terbaik. Seorang kakek, teladan terbaik. Seorang pedagang, teladan terbaik. Seorang pemimpin pasukan jenderal perang, teladan terbaik. Sebagai panglima perang, sebagai pemimpin presiden terbaik. Sebagai apapun beliau teladan terbaik.
dalam ibadah terbaik. Itulah makanya uswatun hasanah dari Rasulullah SAW. Mari kita lihat satu persatu. Sebagai suami, beliau itu bagaimana sikapnya kepada istri-istri beliau. Selalu membahagiakannya. Panggilan kepada istrinya panggilan kasih sayang. Tidak pernah Rasulullah itu memanggil panggilan yang membuat istrinya sakit hati. Itu mulai dari panggilan saja. Seperti kepada Aisyah, beliau memanggil bukan panggilan nama aslinya, tapi memanggil dengan ya Humairah yang kemerah-merahan. Saya tanya abang-abang di sini, sahabat-sahabat fillah, ikhwatul iman, kalau manggil istri gimana bang? Kadang-kadang ada yang jujur tapi nyakitin. Bininya kurus panggil pensil, bininya gemuk panggil gembrot, bininya cerewet panggil kaleng, bininya hitam panggil black. Ada yang begitu ada. Nauzubillahimin. Panggilan kasih sayang ini mulai dari hal yang sederhana. Beliau makan sepiring berdua, minum segelas berdua. Bahkan Rasulullah itu nanya dulu, mana bekas bibirmu ya Humairah. Jadi Rasulullah itu minum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu anha. Praktekin nah. Ya pulang dari sini minum bekas bibir istri kita. Mana bekas bibir ente? Kita minum alhamdulillah langsung mabuk. Kenapa? Belum gosok gigi. Dia minum duluan. Nah itu sampai seperti itu. Ya sholat, masya Allah. Rasulullah itu sholatnya lama berdiri ruku sujudnya. Ketika Aisyah gak sanggup menemaninya sholat berjamaah tahajud, nanya, abang ini bahasa Betawi, abang ini kan udah dijamin masuk surga. Abang ini dosanya sudah diampuni yang lalu dan akan datang, tapi kok gitu-gitu amat ibadahnya? Apa jawaban Rasulullah? Afala abdan syakura. Apakah aku hambamu yang bersyukur? Sampai begitu. Dijamin masuk surga, dosanya diampuni yang lalu akan datang, sholat tahajudnya lama berdiri ruku sujudnya, bahkan sampai bengkak kakinya. Jamin di sini juga ada yang kakinya suka bengkak, habis jatuh dari motor, asam urat. Nah Rasulullah itu Allah, kita Nabi bukan, jaminan surga belum, ampunan dosa juga belum ada jaminannya. Tapi bagaimana ibadah kita? Malu kita di hadapan Rasulullah. Ibadahnya luar biasa. Sebagai seorang ayah, bagaimana beliau sikapnya kepada anak-anaknya, pada Fatimah Zahra misalnya. Sebagai seorang mertua, perhatian kepada mantunya Ali bin Abi Thalib. Sebagai seorang kakek, bagaimana sikap beliau? Beliau waktu itu sujudnya lama, sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Selesai sholat, sahabat memberikan diri, hai Rasulullah, kok hari ini kok sujudnya lama banget? Hai sahabat-sahabatku, tadi ketika saya sujud, Hasan Husain cucuku bermain-main, main kuda-kudaan lah istilahnya di punggungku. Seandainya saya langsung berdiri, jatuh, nangis dan sebagainya. Saking sayangnya kepada cucunya, belum memperhatikan bagaimana keadaan cucunya yang sedang bermain, dia biarkan. Itu kakek terbaik. Sebagai pedagang, luar biasa. Dalam sebuah riwayat, belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau diajak oleh Abu Thalib berdagang ke Syam, lintas negara, di Syam, di Syria sekarang. Ya, ketika dalam perjalanan berjumpa dengan seorang ahlul kitab namanya Bukhairah, lalu melihat, beliau menyampaikan kepada pamannya, hai Abu Thalib, ini tolong jaga anak ini. Kenapa? Ada tanda-tanda kenabian yang saya melihat dari apa yang saya baca selama ini di kitab Taurat dan Injil. Itulah Rasulullah SAW. Beliau belum diangkat menjadi Rasul, mendapatkan gelar Al-Amin karena jujurnya. Bahkan dalam sebuah riwayat, banyak orang nitipin barang, onta, emas, uang ke Rasulullah. Belum diangkat menjadi Rasul. Kenapa? Karena jujur. Di saat orang waktu itu gak ada yang jujur, beliau yang paling jujur. Gak ada. Al-Amin, amanah. Makanya itulah yang membuat Rasulullah itu usahanya semakin maju. Dia menjadi karyawan Khadijah, punya usaha sendiri. Dia memanfaatkan titipan barang-barang dari orang-orang nitip padanya untuk dimanfaatkan.
Makanya ketika usia 25 tahun melamar Khadijah dengan mahar mas kawin 1000 ekor unta dalam riwayat lain. Pokoknya hampir 3 M lah kira-kira mahar mas kawinnya. Ada di sini jamaah kalau nikah mas kawin 3 M. Ada embernya. Saking luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena beliau amanah, jujur. Sebagai pemimpin pasukan, beliau mengalami patah giginya, tulangnya. Kenapa? Karena beliau langsung di depan, bukan di bawah, di belakang meja. Ya, Allahu Akbar. Beliau pernah mengalami kaya sekali waktu mudanya, tapi mengalami miskin sekali ketika akhir hidupnya. Beda dengan sekarang. Pejabat sekarang awalnya miskin, setelah menjadi pejabat kaya sekali. Rasulullah itu balik. Kaya kenapa? Bisnisnya ya semakin membesar. Kenapa miskin? Karena uang yang dimilikinya untuk umat, untuk dakwah, untuk fuqara, masakin, anak-anak yatim, untuk perjuangan Islam. Bahkan dalam sebuah riwayat ketika beliau memimpin sholat, imam selesai sholat, Umar bin Khattab waktu itu nggak usul sholatnya. Ya, kenapa nggak usul? Karena dari antar jamaah ada yang beliau mendengar suara orang kelaparan gitu, perut kerongkongan lah kira-kira begitu. Lalu nanya, para sahabat, siapa di antara kalian yang hari ini nggak makan? Saya sholat tidak khusyuk karena di antara kita ada yang tidak makan mungkin beberapa hari. Nggak ada yang jawab. Rasulullah dengan tersenyum, alhamdulillah 3 hari ini nggak ada makanan yang masuk ke diri saya. Allah, nangislah para sahabat. Umar bin Khattab berdakwah, hai para sahabat, pemimpin Parsia mau hidup dengan mewah, pemimpin kita, pemimpin dunia akhirat, 3 hari nggak makan. Allah Akbar. Saking luar biasanya itu Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah itu tidak bisa tidur kalau di rumahnya masih ada uang. Beliau bertanya kepada Aisyah, ya Humairah, masih ada uang? Ada, sedekahkan, infakkan. Nabi nggak bisa tidur kalau di rumahnya masih ada uang. Beda dengan kita. Kita nggak bisa tidur kalau di rumahnya nggak ada uang. Subhanallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Uswatun hasanah. Jangankan kepada sahabat, kepada keluarga, kepada musuh sekalipun beliau luar biasa. Ketika menuju ke masjid sholat, beliau dihina, diludahi wajahnya, dicaci maki, dilempari batu, dilempari kotoran, beliau tidak pernah membalasnya. Satu saat nggak ada yang menghina, nggak ada yang ngejek, nggak ada yang lemparin batu, nggak ada yang melempari kotoran. Lalu Rasulullah bertanya, mana orang yang suka menghina, mengejek saya? Ya Muhammad, orang itu sakit ya. Lalu Rasulullah bersegera menjenguk orang itu, datang, lalu mendoakannya, lalu mengobatinya. Apa kata orang Yahudi ini? Ya Muhammad, setiap hari kamu lewat jalan sini saya hina, saya caci maki, saya ludahi wajahmu. Tapi ketika sakit, engkaulah yang pertama kali menjenguk saya, engkaulah yang pertama kali mendoakan saya, engkaulah yang pertama kali mengobati penyakit saya. Mulai saat itu saksikannya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Yahudi itu masuk Islam karena akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awwal ini adalah bagaimana kita belajar lagi sejarah sirah nabawi agar kita mampu meradaninya dalam keseharian kita. Kemarin saya ngisi di radio Musik City. Ini peninggalan murabinya pamannya. Kita melanjutkan. Jadi ada 4 ustaz, saya, Ustaz Musli Aziz, Ustaz Abdul Syukur dan Sekuda menggantikan almarhum murabi. Ini radio bersejarah. Nah, ketika kemarin tuh ada yang nanya, Ustaz, bagaimana cara meneladani Rasulullah di era digital begini? Itu pertanyaannya luar biasa nih. Jamaah rahimakumullah, sebenarnya mudah. Era apapun, kalau kita berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, enggak masalah. Yang penting adalah taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bima kitabullah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan 2 hal yang kamu tidak akan tersesat dengan kedua hal itu.
Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Era apapun, era medsos, era digital, era apapun, ya, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, apapun namanya, yang penting berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, maka kita mampu meneladaninya sebagai ladang amal, ladang dakwah, ya, ladang amal, ladang dakwah. Sama seperti pisau, siapa yang megang? Yang megangnya Paman Gapar hanya sembelih kambing, sapi. Tapi kalau yang megangnya perampok, pembunuh, untuk bunuh orang, untuk merampok. Nah, handphone juga begitu. Walaupun ini dajjal, makanya kalau punya handphone buang saja untuk ustaz. Bermanfaat maksudnya. Seperti itulah keadaannya. Era digital itu apapun era, yang penting kita berpegang teguh dan Quran dan sunnah, maka kita mampu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, mengapa kita mesti meneladani Rasulullah? Karena Rasulullah itu manusia biasa, bukan jin, bukan malaikat. Bayangkan kalau Rasulullah Muhammad SAW itu jin, gimana kita nyontohnya? Gak pernah lihat kita ya. Kalau Rasulullah itu malaikat, gimana kita mencontohnya? Malaikat tidak punya nafsu. Ya, malaikat nggak punya nafsu, punya nafsu, nggak suka dengan perempuan, nggak suka dengan harta, ya nggak punya nafsu. Apa yang Allah perintahkan taat, tidak pernah maksiat. Malaikat sulit kita mencontohnya karena kita nggak bisa melihat. Rasulullah juga bukan Superman. Kalau Superman gimana kita nyontohnya? Orang pakai celana dalamnya di luar, nggak mungkin kita mencontohnya. Rasulullah itu manusia, fisiknya seperti basyarun, tapi lakal basar. Rasulullah makan, kita juga makan. Bedanya kalau Rasul itu makan sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Gitu Bang ya. Rasulullah tidur sama dengan kita juga tidur. Cuma bedanya Rasul itu tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Rasulullah itu berkeringat sama dengan kita, cuma keringat Rasul itu wangi serba harum, tapi keringat kita rasain sendiri. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha itu senang banget dengan keringat Nabi. Dia buka pakaian, selesai dari dakwah, selesai dari berdagang, lalu pakaian itu diciumi, diusap wajahnya. Makanya Aisyah itu semakin hari semakin cantik. Aisyah itu semakin hari semakin merah wajahnya, kemerah-merahan, semakin cantik. Karena keringat Nabinya wangi, lalu membuat Aisyah itu bercahaya, jadi cantik. Jadi kalau pengen punya istri cantik seperti Aisyah, pulang dari ngaji, pulang dari kerja, pulang dari dagang, buka pakaian, kasih kepada istri, disuruh ciumin, insya Allah pingsan. Beda ya, sampai begitu. Ludah Rasulullah sama dengan kita. Rasulullah meludah, kita juga meludah. Tapi ludahnya Nabi obat, ludahnya kita racun. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dalam perjalanan itu singgah di Bukit Sur, di Gua Sur. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, saya masuk dulu. Kenapa? Khawatir nanti ada binatang berbisa. Dirapihin dulu tuh guanya, dirapihin guanya oleh Sayyidina Abu Bakar. Benar, ketika dirapihin itu ada kalajengking Arab. Kalajengking Arab. Tahu kalajengking Arab Pak? Kenapa? Karena ada di Arab. Kalau di Sentul, kalajengking Sentul. Ya, kalajengking Arab itu gimana? Gedenya. Jangankan kalajengking, barangnya juga Arab. Ya. Diantuk, disengat, tangannya bengkak, badannya panas meriang, tapi nggak mau ngomong. Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Rasulullah melihat, hei sahabatku, kok kamu berubah? Wajahmu berubah, merah, badanmu panas, tanganmu bengkak. Nggak ada apa-apa ya Rasul? Kamu nggak mau ikut hijrah? Enggak enak sama keluarga, meninggalkan keluarga? Enggak ada apa-apa. Janganlah, sini, ada apa? Ya tadi ketika beresin ini gua ada kalajengking nyengat tangan saya, bengkak, meriang badan saya. Oh, mana tangan kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saat itu juga tangannya sembuh, badannya sembuh, ludahnya Nabi obat. Coba kalau abang yang ludahin, Sahrul ludahin,
insya Allah bengkak, korengan, makin parah. Itulah Nabi, manusia biasa. Makanya kita bisa mencontohnya. Seandainya Nabi itu jin, malaikat, kita sulit mencontohnya. Ya. Lalu apa yang kita contoh? Dari bangun tidur sampai tidur kembali, jadikan Rasulullah sebagai teladan dalam hidup kita. Uswatun hasanah. Ada 3 di ayat ini. Pertama, liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Kenapa? Apa kaitannya kita mencontoh Nabi dengan rahmat Allah? Orang yang bisa mencontoh Nabi, Allah berikan rahmat. Masuk surga itu bukan karena amal kita, ya, bukan. Jamaah, amal kita sih seberapa sih? Tahajud kita, sedekah kita berapa banyak sih? Sholat kita berapa khusyuk sih? Zikir kita berapa banyak sih? Kita bisa nilai lah. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Makanya kita contoh Nabi agar mendapatkan rahmat Allah. Orang masuk surga karena rahmat Allah. Cuma bagaimana cari rahmat Allah? Ya kita contoh Rasulullah. Cara makannya, cara minumnya, cara berkeluarganya, cara ibadahnya, cara ke masjidnya, cara berpakaiannya, cara berkeluarganya, cara berpolitiknya, berekonominya, berdagangnya. Beliau teladan terbaik. Sebagai pedagang terbaik, sebagai guru terbaik, sebagai dai terbaik, sebagai imam terbaik, semuanya terbaik. Itu yang kita contoh agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 orang dalam hadis Rasulullah. Orang ini luar biasa amalnya, tapi 3 orang ini di neraka semuanya. Yang pertama, orang yang ahli Al-Quran, orang yang hebat penjelasannya, kiai lah, habib lah, ustadz lah, ajengan lah, wah hebat, muridnya banyak, di mana-mana jamaah, tapi dia di neraka. Orang ini heran, ya Allah, di dunia saya rajin ngaji, mengajarkan ilmu agama kepada siapapun. Kenapa saya di neraka? Apa kata Allah? Kadzabta, kau dusta, kau bohong. Yang kamu lakukan bukan karena aku, tapi karena ingin disebut kiai, ingin disebut ajengan, ingin disebut habib, ingin disebut ustaz. Bukan karena Allah, karena dunia. Itulah yang menyebabkan tempatmu di sini neraka. Nauzubillahi min. Yang kedua, dermawan, zakat, infak, ya kan, sedekah, wakaf, amal jariah, membangun ribuan masjid di mana-mana, pesantren di mana-mana. Pokoknya dermawan banget dah. Enggak tegaan melihat orang miskin, janda-janda tua dia santuni, janda-janda muda. Ya, pokoknya enggak tegaan apa man ya. Pokoknya luar biasa dermawannya. Tapi dia di neraka. Ya Allah, ya Rabb, kenapa saya di neraka? Padahal saya berinfak, bersedekah, beramal jariah. Kadzabta, kau dusta, kau bohong. Yang kamu lakukan bukan karenaku, tapi ingin disebut dermawan. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, hebat lagi amalnya. Membela agama Allah, berjuang, mempertahankan negerinya, mempertahankan negaranya, dipertaruhkan hartanya, keluarganya, bahkan nyawanya yang satu-satu dipertaruhkan. Dia berjihad fisabilillah. Dia di neraka. Ya Allah, saya pertaruhkan nyawa saya satu-satunya untuk membela agamamu. Apa kata Allah? Kadzabta, kau bohong, kau dusta. Yang kau lakukan bukan karenaku, tapi ingin disebut pahlawan. Tempatmu di sini di neraka. 3 orang ini amalnya luar biasa. Kenapa di neraka? Karena bukan karena Allah, enggak ikhlas, enggak mencari doa Allah, bukan mencari rahmat Allah. Makanya kita selalu bermohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Itu kita selalu minta tuh, ya Allah, hamba ingin ridhamu, hamba ingin surgamu. Ya. Jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Bagi orang yang mengharap rahmat Allah, dia meneladani Rasulullah dalam keseharian. Yang kedua, wal yaumal akhir, yakin dengan hari akhir, yakin bahwa akhirat itu ada, itu hak, ada balasan. Yang baik, yang beriman surga, yang munafik bajingan-bajingan tengik neraka. Itu pasti, itu balasan pasti, dan itu pasti. Makanya dalam doa salat tahajud apa? Antal haq wa wa'dukal haq wa qauluka haq wal jannah haq
wan naru haq wa nabiyul haq wa Muhammadun sallallahu haq 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 haq. Benar, itu benar, janjimu benar. Nabi Muhammad itu benar. Kita yakin itu. Orang yakin dengan adanya hari akhir, maka dia semangat menjadi orang baik. Orang yang sukses itu bukan orang yang hartanya berlimpah, bukan orang yang jabatannya tinggi, bukan orang yang terkenal. Orang yang sukses itu di dunia husnul khotimah, di akhirat mendapatkan ridho Allah dan surganya Allah. Itu Pak. Jadi jangan sekarang kita ini terkagum-kagum kalau orang itu uangnya banyak, uangnya berlimpah, mobilnya mewah, ya kan, uangnya berlipat-lipat, ya, mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat, istrinya cantik memikat, bahkan jumlahnya. Abang yang ngomongnya. Tapi hidupnya kiamat. Orang yang jabatannya tinggi, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wah, kita terkagum-kagum. Kadang kalau orang yang terkenal, artis terkenal, wah, terkagum-kagum. Padahal orang yang sukses itu bukan seperti itu, Pak. Apa orang sukses? Di akhir hidupnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man akhir kalamin la ilaha illallah. Makanya kita aqyasul ummati, ini saya ingat banget nih Murabi yang mengucapkan hadis ini. Aqyasul ummati zikrul maut wa asadus tidadallah. Hamba Allah yang paling cerdas di kalangan umatku adalah hamba Allah yang paling banyak ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Tuh, kita mempersiapkan hidup setelah mati. Itulah yang membuat kita ya harus bersemangat terus menerus meneladani Rasulullah dalam keseharian kita. Kemudian apa lagi? Wa zakarallah, yang ketiga, banyak berzikir kepada Allah. Ya, orang yang meneladani Rasulullah uswah hasanah, dia banyak ingat Allah. Kenapa? Karena Rasulullah itu selalu ingat Allah. Ingat Allahnya dalam posisi apapun. Berdiri, duduk, berbaring. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat Allah. Dalam posisi apapun ingat Allah. Dimanapun ingat Allah. Kaya ingat Allah, miskin ingat Allah. Orang awam ingat Allah, sederhana ingat Allah, banyak ilmu ingat Allah. Ingat Allah tuh dimanapun dia berada, selalu ingat Allah. Bahkan sampai ketika hubungan sama istri pun ingat Allah. Doa dulu. Hafal doanya Bang? Lupa, anaknya udah 5, cucu udah 7, lupa sama istri. Allahumma janibna syaitan wa janib syaitan fima raja'an. Dia mengingatin dulu. Ya. Ntar habis subuh kan bisa kan ya. Allah Akbar, ingat Allah dimanapun kita berada. Nah Rasulullah itu mengajarkan kita selalu ingat Allah. Ya, berada dimanapun kita berada. Lalu caranya mengingat Allah dimanapun berada, kita hidupkan sunnah Rasulullah dengan banyak berselawat ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat itu kan bagian cinta kita, bukti cinta banyak menyebut nama Allah. Bukti cinta kepada Rasulullah banyak menyebut Rasulullah dengan apa? Salawat. Salat tanpa salawat tidak sah. Doa tanpa salawat tidak akan dikabul oleh Allah. Inna du'a mawqufun bainas sama wal ard, la yas'alu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyyika wa turmiji. Bahwasanya doa itu tertahan antara langit dan bumi, tidak naik bar sedikit pun sehingga engkau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, doa ini kita doa, minta apapun kalau tanpa salawat tidak akan dikabulkan. Makanya etika doa setelah memuji Allah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu du'ain mahjubun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa tertahan, tertutup hingga dibacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan harus diingat jamaah rahimakumullah, dalam Al-Ahzab 56, ini kan Al-Ahzab 21. Al-Ahzab 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Ingat, Allah memerintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Allah memerintahkan puasa, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan zakat, sedekah, infak, Allah tidak melakukannya. Allah memerintahkan haji, Allah tidak haji, tidak umrah. Tapi ketika Allah memerintahkan salawat, Allah juga bersalawat. Sallu apa? Innallah sesungguhnya Allah bersalawat. Malaikat bersalawat. Inilah ibadah yang luar biasa, salawat. Bukti cinta kepada Rasulullah, banyakin salawat. Alhamdulillah ada program ya. Hadiah umroh ya. Dengan banyak salawat, 1000 salawat ya sehari ya. Nah, saya lihat tuh di medsos ya, Az-Zikra bangkit dengan daftar ya lewat akun itu kan, sehari salawat 1000 ya, minimal 1000. Oh sebanyak-banyaknya. Nanti ada umroh, ikut daftar, Sarul ikut ya. Nah dia umroh ya, Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya bisa umroh. Berlomba-lomba banyakin salawat Rasul. Salawat apa? Salawat apapun. Salawat itu macam-macam. Nah ini saya buku sederhana. Ini macam-macam salawat. Di sini ada berapa salawat ini? Ada 29 salawat. Ada namanya salawat Ghazali, ada nama salawat Qutul Aqtab, ada salawat Fatih, ada salawat Nurul Izzati, ada salawat Ibnu Abbas, ada salawat Nariyah, ada salawat Munjiyah, ada salawat Nurul Qalbi, salawat Tibul Qulub, salawat Syifa, macam-macam tuh. Jadi ribuan bahkan kalau menurut Pak Quraisy Shihab, ahli tafsir, lebih dari 2000 redaksi salawat. Masya Allah, 2000 redaksi salawat. Salawat apa aja. Ya, yang penting bersalawat. Kita nggak hafal, ya yang kita hafal aja. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kan? Ya, tibil qulub wa du'aiha wa afiatul abdan wa shifaiha wal absar wa lidwajhiha. Ya kan, itu salawat tibul qulub. Ada salawat najiyah, ada salawat fatih. Ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nari wan nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, dan seterusnya. Jadi banyak salawat. Lalu apa manfaatnya salawat? Dulu pernah saya nulis buku sederhana namanya Atasi Masalah dengan 7S. Ya, di situ ada manfaat salawat. Pertama, Allah akan kabulkan doa orang yang bersalawat. Artinya kalau doa tanpa salawat Allah tidak kabulkan. Yang kedua, Allah janjikan pahala berlipat ganda. 1 salawat maka 10 kali pahala yang Allah berikan. Yang ketiga, Allah angkat derajatnya 10 pahala, 10 ampunan dosa, 10 derajat setiap 1 salawat. Sudah selesai ya? Oh 10 menit. Oh ya. Yang keempat, mendapatkan syafaat Rasulullah. Dengan salawat maka kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, terjemahnya saja, sesungguhnya orang yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Lalu mintalah kepada Allah wasilah untukku, karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikurniakan melainkan kepada salah satu hamba Allah. Dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Barang siapa memohon untukku wasilah, maka yang meraih syafaat itu dengan bersalawat. Membaca salawat sebagai bentuk relasi taatan kita kepada Allah, karena Allah perintahkan kita salawat. Yang kedua, dengan salawat mencontoh Allah. Yang ketiga, mencontoh para malaikat. Yang keempat, mendapatkan balasan 10 rahmat dari Allah. Yang kelima, 10 derajat. Yang keenam, 10 kebaikan. Yang ketujuh, dihapuskan 10 dosa, 1 salawat. Yang kedelapan, menjadi sebab utama dikabulkan doa. 9, meraih syafaat Rasulullah. Yang ke-10, mendapatkan ampunan langsung dari Allah. Allah akan cukupi kebutuhannya. Jadi kalau rezekinya seret, salawat. Utang banyak, salawat. Ya, susah jodoh, salawat. Ingin dapat jodoh lagi, sebab dekatnya seorang hamba dengan Allah, dengan Rasulullah. Jadi semakin banyak salawat, maka kita semakin dekat dengan Rasulullah SAW.
Yang ke-13, salat itu pengganti sedekah. Jadi kalau kita nih kebetulan lagi bokeh, nggak punya duit, kotak amal di depan kita, salawat aja. Salawat aja. Lagi bokeh kan, lagi punya duit, salawat pengganti sedekah. Yang ke-14, menjadi sebab terpenuhinya berbagai macam hajat. Hajat kebutuhan dunia akhirat akan dimudahkan. Makanya kalau ada yang nanya, kita nanya ke kiai, Pak Kiai, ini saya pengen bebasin tanah untuk pesantren. Apa jawaban kiai? Salawatin, gitu ya. Salawatin, gitu. Sampai begitu. Meraih salawatnya Allah, syafaat, salawatnya para malaikat, menjadi sebab seorang meraih kesucian kemuliaan, yang mendapat kabar gembira sebelum wafatnya. Jadi orang yang banyak bersalawat ketika mau wafat dan sakaratul maut mendapatkan gembira, mendapatkan kabar gembira dan dia bisa meraih husnul khotimah, keamanan keselamatan di hari kiamat. Setiap salawat Rasul akan menjawab salawat kita. Masya Allah. Atau juga manfaat salawat kalau kita punya barang hilang atau lupa naruhnya. Misalnya kunci motor, kunci mobil, hilang duit, ya lupa naruhnya, lupa istri di mana naruhnya nih. Salawati, istri apa lupa naruhnya di mana. Ya Allah. Menjadi sebab berkahnya majlis. Salawat ya, salawat. Majlis ini jadi berkah dengan adanya salawat. Ya, membaca salawat mampu mengusir, melenyapkan kemiskinan, kemelaratan, mampu menghilangkan penyakit kikir bin bahil alias pelit bin butut kasiran alias pantat kuning buntul nonton. Ya. Doanya orang yang selawat dikabulkan oleh Allah. Jalan menuju surga, selamat dari busuknya majelis karena membaca selawat. Selawat bukan nyanyi. Ada di masjid ya, katanya majelis zikir nyanyi kayak orang Kristen aja itu. Allah, auzubillah. Ada itu Pak, Istiqlal lagi, nggak tahu itu majelis apa namanya. Pakaiannya kayak apa? Kayak orang-orang gitu ya. Auzubillahi min dzalik. Nah, karena itulah mari kita banyak mengerti. Ada 40 keutamaan selawat dari Abu Muhammad Abdul Haq Al-Hashimi. Ya Allah, itu diantaranya. Karena itu ya di akhir tausiah ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, untuk diberikan kemudahan selalu berselawat kepada Rasulullah SAW. 3 kesimpulan. Pertama, orang yang menjadikan Rasulullah teladan adalah orang yang selalu mengharapkan rahmat Allah, orang yakin dengan hari akhir, dan dia banyak berzikir kepada Allah, banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Semoga bulan Rabiul Awal ini kita manfaatkan banyak salawat, kita banyak manfaatkan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bi barakati wa karamati wal mu'jizati. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.